Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi dengan saya, Apin Puriskirida Putri, SMBMM dalam mata kuliah Etika Bisnis. Kali ini di pertemuan keempat, kita akan membahas mengenai apa itu profesionalisme. Langsung saja masuk kepada materinya. Ya, profesionalisme dan kode etik profesi. Ya, kita semua tahu bahwa ketika seseorang itu dianggap mempunyai sebuah profesi, ya, bekerja dan dia punya sebuah profesi, belum tentu seseorang itu dianggap sebagai seorang yang profesional, ya. Bagaimana tingkat profesionalismenya itu juga masih tidak semua orang yang mempunyai profesi adalah orang yang profesional, gitu ya. Nah, ini ada kaitannya dengan kode etik profesi. Ketika seorang melanggar kode etik profesi, maka sudah pasti dia dianggap sebagai seseorang yang tidak profesional. Gitu. Oke, lanjut. Nah, profesi. Definisi profesi sendiri adalah kelompok terbatas dari orang-orang yang mempunyai keahlian khusus yang diperoleh dari pendidikan tinggi atau pengalaman yang khusus, dan dengan keahlian itu mereka dapat berfungsi dalam masyarakat untuk berperilaku atau pelayanan yang lebih baik dibandingkan dengan warga masyarakat yang lain pada umumnya. Intinya, seseorang yang mempunyai profesi itu biasanya adalah seorang ahli di bidangnya masing-masing, sesuai dengan background pendidikannya, sesuai dengan keahlian khususnya, gitu ya. Nah, bedanya definisi dari profesional adalah orang yang mempunyai profesi atau pekerjaan dan keahlian yang tinggi tadi ya, tetapi orang ini hidup dengan mempraktekkan sesuatu keahlian tertentu dan terlibat dalam suatu kegiatan tertentu menurut keahlian dan bekerja dengan tujuan mulia untuk membuat orang lain menjadi sejahtera. Jadi paling gampangnya ketika seseorang itu sudah profesional, pasti tujuan dia bekerja itu adalah mulia, untuk membuat gak cuma untuk mensejahterakan diri sendiri, tapi juga mensejahterakan orang lain. Nah, ini adalah perbedaan antara profesi dan profesional, ya. Kalau profesi dia mengandalkan suatu keterampilan atau keahlian khusus, ya. Kalau profesional adalah orang yang tahu akan keahlian dan keterampilannya. Jadi memang dia sadar bahwa dia adalah ahli di bidang itu. Kemudian profesi dilaksanakan sebagai suatu pekerjaan atau kegiatan utama. Kemudian profesional meluangkan seluruh waktunya untuk pekerjaan atau kegiatannya itu. Jadi dia lebih terlibat secara dalam, lebih terlibat secara menyeluruh gitu. Kemudian profesi dilaksanakan sebagai sumber utama nafkah kehidupan, ya memang untuk mencari nafkah di profesinya itu, tapi kalau profesional dia benar-benar hidup dari situ, jadi lebih lebih terikat gitu ya, lebih terkait. Kemudian profesi dilaksanakan dengan keterlibatan pribadi yang mendalam, tapi kalau profesional bangga akan pekerjaannya. Jadi orang yang punya profesi belum tentu dia enjoy dan bangga dengan apa yang dilakukan. Tapi kalau profesional pasti dia bangga dengan pekerjaannya. Karena ketika seseorang tidak bangga dengan pekerjaannya, pasti dia tidak enjoy dalam menjalankan keseharian pekerjaannya. Sehingga ketika dia tidak enjoy, maka tidak akan ada perasaan bangga di dalamnya. Nah, ciri-ciri profesi yang pertama yaitu menjalankan pekerjaan yang memerlukan dasar dari pendidikan yang tinggi, kemudian bekerja berdasarkan perkembangan standar sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan, jadi berkembang secara terus-menerus dan harus disesuaikan. Pekerjaan yang dilakukan untuk kepentingan kemanusiaan dan masyarakat, kemudian menaati kode etik profesi beserta kewenangan peradilannya dalam menjaga kualitas pekerjaan, serta menjalin hubungan baik dengan asosiasi, organisasi profesi yang berwenang, norma disiplin di lingkungan intern para anggotanya. Jadi orang-orang yang punya profesi itu, ciri-ciri profesi itu mengandalkan pendidikan yang tinggi, kemudian berkembang terus sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, ya. Terus pekerjaannya dilakukan untuk kepentingan masyarakat, menaati kode etik profesi, serta menjalin hubungan baik dengan asosiasi atau organisasi profesi. Syarat-syarat suatu profesi, yang pertama melibatkan kegiatan intelektual, menggeluti suatu batang tubuh ilmu yang khusus, memerlukan persiapan profesional yang dalam dan bukan sekedar latihan.
kemudian memerlukan latihan dalam jabatan yang berkesinambungan, menjanjikan karir hidup dan keanggotaan yang permanen, kemudian mementingkan layanan di atas keuntungan pribadi, mempunyai organisasi profesional yang kuat dan terjalin erat dengan orang tersebut, kemudian menentukan baku standar. Oke, sebentar. Menentukan baku standarnya sendiri dalam hal ini adalah kode etik. Jadi mereka punya kode etiknya masing-masing. Itulah yang disebut dengan kode etik profesi. Nah, syarat seseorang dikatakan sebagai seorang profesional. Yang pertama, telah melaksanakan pelatihan ekstensif sebelum memasuki profesi, terampil dan terlatih, memiliki komponen intelektual yang signifikan, bersertifikat dan berlisensi, ya, terikat atau tergabung dalam sebuah organisasi, serta bertindak sebagai otonom. Integritas profesional. Nah, seseorang profesional itu disebut berintegritas jika yang pertama dia utuh dan tidak terbagi dengan yang lain, ya, dengan profesi yang lainnya, menyatu dengan pekerjaannya, serta kokoh dan konsisten dalam menjalankan pekerjaannya. Adanya integritas menjamin kejujuran antara produsen dengan konsumen sehingga terjalin hubungan yang baik dan saling menguntungkan. Jadi ini ketika hubungan transaksi dalam bisnis, kalau ada integritas di dalamnya, ya, penjualnya atau produsennya ini jujur sama konsumennya dan begitu pula sebaliknya, maka akan terjalin hubungan baik yang saling menguntungkan. Objektivitas, ya. Profesional disebut objektif jika tindakan yang dilakukannya sesuai dengan tujuan dan sasaran. Tidak berat sebelah dan selalu didasarkan pada fakta atau bukti pendukung. Jadi orang yang profesional itu pasti mengambil keputusan secara objektif, tidak subjektif, tidak berdasarkan senang atau tidak gitu ya, pasti berdasarkan kinerjanya. Jadi kalau misalnya berperilaku terhadap stafnya gitu ya, tidak berdasarkan oh ya subjektivitas saya senang dengan dia, saya tidak senang sama dia, tapi berdasarkan objektivitas kinerjanya, oh ya kinerja dia baik, maka seperti ini gitu. Ketika kinerjanya buruk, maka harus ada punishment-nya, ya. Kemudian independensi, mengacu pada sikap seorang profesional yang tidak memihak. Nah, tadi, tidak memihak dan tidak dibawa pengaruh atau tekanan pihak tertentu dalam mengambil keputusan serta tindakannya. Jadi memang benar-benar independen diri sendiri. Biasanya hal ini dinilai dari yang pertama, independence in fact secara mental, yang kedua independence in appearance, berdasarkan penilaian orang lain, tergantung. Yang biasanya lebih banyak terlihat adalah berdasarkan penilaian orang lain. Nah, kode etik. Kita masuk kepada definisi dari kode etik. Kode yaitu tanda-tanda atau simbol berupa kata-kata, tulisan, atau benda yang disepakati untuk maksud tertentu, misalnya untuk menjamin suatu berita, keputusan, atau suatu kesepakatan organisasi. Kode juga dapat berarti kumpulan peraturan yang sistematis. Sedangkan kode etik adalah norma atau asas yang diterima oleh suatu kelompok tertentu sebagai landasan tingkah laku sehari-hari di masyarakat maupun di tempat kerja. Ya, jadi intinya susunan moral yang normatif yang disebut etika yang dirumuskan. Jadi sesuatu dianggap sebagai baik atau tidak di dalam sebuah pekerjaan itu atau norma dan asas yang diterima dalam suatu kelompok itu adalah kode etik. Jadi kalau melanggar kode etik berarti melanggar asas-asas yang dianut oleh sekelompok tertentu berdasarkan landasan tingkah laku mereka sehari-hari, gitu ya. Nah, kode etik profesi menurut Undang-Undang Nomor 8, kode etik profesi adalah pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan dalam melaksanakan tugas dan dalam kehidupan sehari-hari. Dan biasanya digunakan untuk mengatur tingkah laku moral suatu kelompok khusus dalam masyarakat melalui ketentuan-ketentuan tertulis yang diharapkan dipegang teguh oleh seluruh kelompok tersebut. Jadi biasanya terangkum dalam aturan-aturan tertulis gitu, kode etik profesi ya. Cara jelasnya lagi, kode etik profesi adalah sistem norma atau aturan ditulis secara jelas, tegas, serta terperinci tentang apa yang baik dan tidak baik, apa yang benar dan tidak benar atau salah, dan perbuatan apa yang dilakukan dan apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan oleh seorang profesional. Itu adalah kode etik profesi. Tergantung dari profesinya masing-masing, bidangnya masing-masing.
Biasanya kode etik ini mengarahkan pelaku profesi untuk berkarakter dasar profesional. Biasanya dia bertanggung jawab, adil, objektif dan independen, berintegritas moral serta kompeten. Nah, ketika orang dalam bekerja sudah menganut 5 prinsip ini, ya, karakter ini, maka orang tersebut bisa dikatakan sebagai seseorang yang profesional dan punya kode etik profesi. Nah, tujuan dari kode etik sendiri yaitu yang pertama melindungi anggota organisasi dalam menghadapi persaingan, menjalin hubungan bagi anggota profesi satu sama lain dan menjaga nama baik profesi, merangsang pengembangan profesi, kemudian mencerminkan hubungan antara pekerjaan profesi dengan pelayanan masyarakat, mengurangi kesalahpahaman dan konflik, baik antara anggota maupun masyarakat umum, serta membentuk ikatan yang kuat bagi sejumlah anggota, bagi semua anggota, dan melindungi profesi terhadap pemberlakuan norma hukum yang bersifat imperatif atau yang belum disesuaikan dengan norma moral profesi. Gitu. Ini adalah tujuan-tujuan dari kode etik. Fungsi kode etik profesi yang pertama memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi tentang prinsip profesionalitas yang digariskan. Yang kedua, sebagai sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi yang bersangkutan. Ya, kemudian mencegah campur tangan pihak di luar organisasi tentang hubungan etika dalam keanggotaan profesi. Etika profesi ini sangat dibutuhkan dalam berbagai bidang. Karakteristik kode etik bagi profesi merupakan produk etika terapan yang dihasilkan berdasarkan konsep-konsep pemikiran etis atas suatu profesi tertentu, merupakan hasil self-regulation dari profesi itu sendiri, dijiwai nilai-nilai dan cita hidup dalam kalangan profesi itu sendiri, bertujuan mencegah terjadinya perilaku tidak etis, dan dapat berubah dan diubah sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Penyebab pelanggaran kode etik. Nah, ini ya. Yang pertama adalah tidak mengetahui tentang kode etik tersebut. Dia nggak paham kalau itu adalah melanggar sifatnya. Contohnya, melaporkan teman sejawat sehingga mencoreng nama profesi dan mengadu domba organisasi. Itu tidak etis. Kemudian, persaingan pekerja, persaingan dalam pekerjaan ya. Persaingan kerja, misalnya ingin mendapatkan status sehingga menerima gaji yang tidak sesuai dengan standar. Kemudian lemahnya kinerja organisasi profesi dalam pembinaan anggota. Biasanya ini kaitannya sama komunikasi atasan dan bawahan serta dalam suatu tim kerja. Kemudian peraturan perundang-undangan dan sistem regulasi yang kurang kondusif, ya ada interpretasi yang ganda, dia ambigu, jadi pemahamannya beda-beda gitu ya, tumpang tindih. Kemudian pekerjaan kefarmasian masih ditempatkan sebagai lahan komersial bukan sebagai pelayanan profesi. Jadi profesi farmasi ya apoteker dan lain sebagainya ini bukan dianggap sebagai pelayanan profesi tapi masih dianggap sebagai lahan komersial. Itu akhirnya membuat adanya pelanggaran kode etik gitu. Selama lebih bisa menguntungkan ya sudah dia akan menjual atau melayani pasien-pasien dengan obat-obatan yang menguntungkan untuk perusahaan dan tidak memikirkan kode etik profesinya gitu. Oke, sanksi pelanggaran kode etik yang pertama sanksi moral, yang kedua sanksi dikeluarkan dari organisasi. Nah, sampai di situ mungkin nanti akan ada tugas silahkan dikerjakan mengenai kode etik profesi dan profesionalisme. Demikian dari saya, jika ada pertanyaan dipersilahkan di WhatsApp group maupun di UBLX. Terima kasih. Ataupun lewat email juga boleh ya. Terima kasih, saya akhiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.